Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji tentang zikir jama'i karya guru kita Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas kalimah zikir jama'i, yakni sallallahu ala nabi Muhammad. Dalam kesulitan selalu ada jalan kemudahan. Di antara jalan kemudahan yang paling mudah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an meriwayatkan, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memperbanyak sholawat kepadamu. Lalu berapakah aku menjadikan waktuku untukmu dari sholawatku? Beliau bersabda, terserah kamu. Aku bertanya, seperempat. Beliau bersabda, terserah kamu. Jika kamu menambahnya, maka itu lebih baik bagimu. Aku bertanya, separuh. Beliau bersabda, terserah kamu. Jika kamu menambahnya, maka itu lebih baik bagimu. Aku bertanya, 2/3. Beliau bersabda, terserah kamu. Jika kamu menambahnya, maka itu lebih baik bagimu. Aku berkata, jika demikian, maka seluruh waktu akan saya lewatkan untuk bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka. Jika demikian, maka kamu tercukupi keinginan dunia akhiratmu dan diampunkan bagi dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2457. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan kisah sahabat yang ingin memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya, berapa waktu yang digunakan untuk bersolawat, ya, mulai dari seperempat waktunya, ya, akan dihabiskan untuk bersolawat. Maka Rasulullah menjawab, terserah kamu, maka jika menambahnya akan lebih baik. Sampai kemudian seluruh waktuku akan saya gunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah, ya, ketika seluruh waktu digunakan untuk bersolawat, Rasulullah menjawab, ya, idza tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka. Jika demikian, maka sudah tercukup keinginan dunia akhiratmu dan diampuni bagi dosamu. Jadi sholawat ini adalah salah satu amalan yang paling mudah di akhir zaman ini, ya, dan jaminan pasti diterima, ya. Ini amalan sing gampang tapi juga dijamin diterima, gampang ning juga dijamin diterima, dan itu adalah amalan sholawat. Maka hendaknya kita memperbanyak, ya, waktu kita ini, ya, untuk banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ya, ya semampu kita. Kalau kita, ya, di tengah-tengah aktivitas kita tidak lepas membaca sholawat. Ketika beraktivitas kerja, ya, ibu rumah tangga misalkan bersih-bersih, mengepel lantai, mencuci piring, ya, bersih-bersih rumah, maka, ya, sambil di dalam hatinya mengucapkan sholawat, ya. Kalau di tempat yang sekiranya bersih, ya, sekiranya baik, maka sambil mengucapkan sholawat, ya. Bagaimana bunyi sholawatnya? Bisa sallallahu ala nabi Muhammad, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, ataupun sholawat yang lainnya. Yang paling mudah mana dipilih, yang paling disukai, karena banyak sekali redaksi sholawat. Dan sholawat inilah, ya, insyaallah salah satu amalan andalan umat Rasulullah di akhir zaman ini. Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan, dan sudah dimaklumi bahwa ketika seorang hamba dijamin oleh Allah tercukupi urusan-urusan dunianya,
maka berarti ia telah berada dalam lingkaran kelembutan-kelembutan Allah. Aman dari ketakutan dan terlindungi secara sempurna dari segala mara bahaya. Ia benar-benar berada dalam perahu keselamatan. Nek pengen selamat, ya banyak membaca sholawat. Nek pengen terhindar dari musibah-musibah yang turun, termasuk ya situasi pandemi seperti ini, maka juga salah satu jalan menempuh ya jalan keselamatan adalah dengan memperbanyak sholawat. Wis ngekeh ini sholawat. Artinya ia terjaga dari semua hal yang membuat susah seperti kemiskinan, ya. Yang saat ini diuji dengan kemiskinan oleh Allah, maka solusinya banyak membaca sholawat. Apalagi hutang. Nah, ini yang punya hutang ataupun yang banyak hutang ataupun yang terlilit hutang saat ini, ya. Perbanyak membaca sholawat. Intimidasi, kehinaan, sakit parah dan ketakutan ya atau ujian-ujian yang lainnya, dengan demikian maka ia mendapatkan jaminan kebaikan segala urusan dunia maupun akhiratnya ya. Maka saudaraku yang saat ini sedang diuji ya dengan berbagai persoalan, dengan berbagai beban hidup, dengan berbagai ujian hidup, apakah ujian itu berupa ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian pekerjaan, ujian saudara, ujian dengan orang tua, ujian dengan anak, ya, ujian dengan tetangga, ujian dengan teman sejawat, ya, ujian menghadapi segala urusan, maka hendaknya ia memperbanyak sholawat. Ya. Dan selain itu semua juga diberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang berarti kelak akan selamat pada hari kiamat sampai ia memasuki surga. Adakah selain itu semua yang diharapkan oleh seorang hamba? Ini semua sebagai berkah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berapa minimal seorang mukmin bersholawat kepada Rasulullah? Guru kita Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin menjelaskan paling tidak minimal sehari semalam baca sholawat 300 kali. Berapa? Minimal 300 kali. Lek nuweh oke. Boleh ndak? Oh, boleh, sangat boleh ya. Minimal sebagai awal latihan kita ya dianjurkan oleh guru kita Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin sehari semalam baca sholawat paling tidak 300. Nek lebih bisa lebih banyak lebih baik. Syekh Abdul Aziz bin Al-Maki Al-Zamzami dalam Faidul Kabir mengatakan bersolawat kepada sang junjungan Nabi Muhammad SAW adalah tugas terpenting dalam seluruh waktu bagi siapapun yang berkeinginan mendekat kepada Tuhan pemilik langit dan bumi. Sholat itu akan memberikan rahasia-rahasia dan futuh dan menjernihkan hati dari seluruh kotoran. Maka saudaraku yang ingin ya berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya, dan kemudian dengan berkah sholawat ini insyaallah Allah akan memberikan rahasia-rahasianya, memberikan futuhnya, pembukaan atas segala rahmat dan ridhonya Allah, dan juga menjernihkan hati kita dari segala kotoran ya, dari penyakit riya, penyakit sombong ya, penyakit iri, dengki, pemarah dan sebagainya. Salah satunya kita menempuhnya, mengobatinya penyakit-penyakit hati tersebut dengan banyak membaca sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.